Jadi di pertemuan yang minggu lalu sudah disinggung bahwa metabolisme itu isinya adalah katabolisme dan anabolisme ya, reaksi penguraian dan reaksi penyusunan. Hari ini dan mungkin minggu depan karena ternyata dua kelas yang kemarin hari Senin nggak bisa selesai. Itu adalah katabolisme ya. Jadi reaksi penguraian di dalamnya ada dua proses. Yang pertama respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Secara umum kita sebut respirasi. Jadi katabolisme itu identik dengan respirasi gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti inilah kira-kira hubungan antara respirasi dengan fotosintesis atau secara umum hubungan antara katabolisme dengan anabolisme. Ya, saya mulai dari sini terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita dan hewan lain ya makan, maka yang kita makan itu adalah senyawa organik ya, adalah senyawa organik. Nah, senyawa organik itu bentuknya cuma ada 3 aja. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak ya. Jadi sebenarnya makanan atau minuman yang kita konsumsi isinya ya cuma 3 ini aja. Bentuknya macam-macam. Ya kalau misalnya karbohidrat yang kita makan bentuknya nasi gitu ya. Atau kalau misalnya makan burger ya bentuknya roti, gandum gitu ya. Protein yang kita makan bisa bentuknya ayam atau daging sapi atau misalnya ikan, kacang-kacangan gitu ya. Lemak misalnya yang kita makan adalah minyak goreng misalnya. Ya, atau misalnya lemak yang ada di daging-dagingan atau ada di ayam gitu, misalnya kulit ayam contohnya gitu, itu lemak ya. Jadi secara umum hanya ada 3 senyawa organik, tapi bentuknya macam-macam ya. Nah, senyawa organik ini kita makan untuk diuraikan ya. Jadi ingat, dimakan untuk diuraikan. Jadi senyawa organiknya kita anggap sebagai senyawa kompleks. Ya, diuraikan sampai jadi bentuknya yang paling sederhana. Ya, diuraikan sampai jadi bentuknya yang paling sederhana. Nah, kenapa harus diuraikan? Karena di dalam senyawa organik itu, di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi itu terkandung energi dalam bentuk proton dan elektron. Dalam bentuk proton dan elektron. Jadi sudah belajar mungkin di fisika atau di kimia ya, bahwa yang namanya atom dia punya energi, energinya ada di proton dan ada di elektronnya, gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya akan kita ambil-ambilin gitu ya, atau dalam bahasa Inggris itu bilangnya akan di harvest gitu ya, akan dipanen untuk diubah menjadi energi tingkat sel ya. Jadi energi di dalam senyawa organik akan dipanen lalu diubah menjadi energi di tingkat sel yang namanya ATP. Nah, kalau udah jadi, energi inilah yang akan menyediakan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Gitu ya. Nah, di mana proses penguraian itu terjadi? Proses penguraian itu terjadi utamanya, awas, utamanya di dalam mitokondria. Makanya waktu kelas 11, waktu belajar sel ya, kalau saya tidak salah sudah disinggung bahwa fungsi dari mitokondria adalah untuk respirasi sel. Gitu ya. Nah, satu hal yang harus diingat, respirasi itu adalah proses yang berbeda dari bernapas. Karena bernapas itu prosesnya ekstraselular, di luar sel. Terjadinya mulai dari hidung sampai alveolus paru-paru. Jadi terjadinya di luar ya, terjadinya di dalam saluran. Oke ya. Nah, respirasi prosesnya adalah intraselular, jadi di dalam sel. Di dalam selnya pun ada bagiannya lagi, yaitu di dalam mitokondria. Jadi tidak di sembarang organel sel, ya hanya di dalam mitokondria saja. Ya, karena sekarang sudah belajar dua-duanya, sudah belajar bernapas di sistem respirasi kelas 11 dan sekarang sudah belajar respirasi di
metabolisme kelas 12, jadi sudah harus bisa membedakan antara bernapas dengan respirasi. Ya, meskipun apa yang akan kita pakai di respirasi itu oksigen yang akan dipakai di proses respirasi itu diambilnya dari proses bernapas. Kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaannya, organisme uniseluler melakukan proses pernapasan nggak? Kalau kita kan dua-duanya melakukan ya, bernapas iya, respirasi juga iya. Kalau organisme uniseluler bersel satu, kira-kira mereka bernapas nggak ya? Ada yang mau jawab? Organisme bersel satu mereka bernapas nggak ya? Kalau respirasinya pasti ya. Bernapas nggak ya pertanyaannya? Siapa tahu saya tanyain gitu kan nanti diulang. Ayo. Jangan takut salah, jawab aja. Kalau salah kan dibenerin. Bernapas atau enggak? Udah, jawab. Enggak, Pak. Enggak. Mereka tidak bernapas ya. Karena gas pernapasan, ya, oksigen dari luar, dari lingkungan, dan karbon dioksida dari dalam yang harus dibuang keluar, masuk dan keluar sel melalui proses difusi. Udah pernah belajar difusi belum? Udah. Udah. Bilang belum, saya tanya sama Pak Syukur ya. Ya. Jadi organisme bersel satu tidak melakukan proses bernapas karena mereka secara difusi langsung dari lingkungan, ya. Tetapi respirasinya tetap dilakukan karena dari situlah energinya mereka dapat. Nah, kalau sudah diuraikan sampai jadi komponen-komponen paling sederhananya, ya. Nah, komponen paling sederhana itu bentuknya dua, karbon dioksida sama H2O. Ini dibuang. Ya, jadi kalau misalnya kita udah selesai nih, ya, mendapatkan energi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya udah berarti sisa hasil metabolismenya dibuang. Karbon dioksidanya kita buang lewat saluran pernapasan, H2O-nya kita buang lewat 3 cara. Bisa dibuang lewat saluran pernapasan dalam bentuk uap air, bisa dibuang dalam bentuk keringat lewat pori-pori kulit, bisa juga dibuang dalam bentuk urin lewat ginjal, gitu ya. Jadi tiga-tiganya dibuang dari dalam tubuh, ya. Nah, baik karbon dioksida maupun air itu akan dimanfaatkan lagi dalam proses fotosintesis. Itu ya, karbon dioksida diambil lewat stomata dari udara, air diambil dari tanah melalui akar. Oke ya. Nah, di daun CO2 dan H2O ini disusun lagi menjadi komponen penyusunnya, menjadi senyawa kompleks. Senyawa kompleksnya apa? Senyawa kompleks yang paling dasar itu adalah C6H12O6. Ya, ini senyawa kompleks yang paling dasar. Kenapa paling dasar? Karena dari sini kita bisa buat macam-macam. Kalau mau dijadiin protein, ya udah tinggal disambung-sambung aja, terus dikasih gugus N. Jadi deh CHON protein. Gitu ya. Pelakunya beda lagi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tanaman padi gitu ya, ya berarti hasil akhirnya mereka melakukan proses fotosintesis adalah glukosa. Glukosanya tinggal disambung-sambung aja sampai. Tapi kalau misalnya kita bicara tanaman kacang kedelai, ya udah berarti glukosanya disambung-sambung sampai jadi karbohidrat, ditambahin gugus N jadi protein. Ya, atau kalau misalnya kita ngomongin tanaman kelapa sawit gitu misalnya ya, ya udah berarti glukosanya disambung-sambung lagi
ditambah sulfur, ditambah fosfor, jadinya minyak kelapa sawit. Ya, jadi bahan dasarnya adalah glukosa. Cuma tinggal dimodifikasi dan ditambah gugus yang lain agar supaya berubah jadi protein atau jadi lemak. Ya, tergantung jenis tanamannya. Ya. Nah, kalau sudah, ya sudah, tinggal dikonsumsi saja oleh organisme heterotrof, baik manusia maupun hewan yang lain. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa respirasi dan fotosintesis itu sebenarnya saling berhubungan. Jadi nggak bisa semuanya fotosintesis gitu ya, nggak ada isinya dunia ini cuma pohon aja, nggak bisa. Karena pohon itu butuh karbon dioksida gitu. Mereka dapetin karbon dioksidanya dari organisme heterotrof, dari kita, dari hewan lain. Sementara organisme heterotrof juga nggak bisa sendirian gitu, karena mereka harus makan, mereka harus dapetin oksigen. Oksigennya yang bikin siapa? Oksigennya yang bikin organisme fotosintetik. Gitu. Jadi semuanya harus ada dan semuanya harus bersiklus, ya. Nah ini kalau masih ingat ya di kelas 10, ya inilah yang kita sebut sebagai daur materi. Gitu ya. Jadi siklus antara respirasi dengan fotosintesis. Kan sebenarnya kan gugus C, gugus H, gugus O dan gugus-gugus yang lain sebenarnya di dunia ini kan sebenarnya segitu-segitu aja. Cuma diputer-puter aja. Kadang-kadang dia bentuknya karbon dioksida C-nya, kadang-kadang bentuknya glukosa C-nya, kadang-kadang bentuknya protein C-nya gitu ya. Sama dengan gugus-gugus yang lain. Ya. Jadi cuma muter-muter di situ aja. Ya. Nah, jadi sudah ketahuan ya kenapa alasan kenapa kita harus makan. Jadi dari gambar ini kita makan untuk hidup, ya kita makan untuk hidup untuk makan, bukan ya. Nah, respirasi ada dua macam. Yang pertama adalah respirasi aerob, yang kedua adalah respirasi anaerob atau seringkali disingkat fermentasi. Ya, berdasarkan namanya aerob dan anaerob, maka mereka berdua berbeda dalam hal kebutuhan oksigen. Kalau yang aerob butuh oksigen, kalau yang anaerob tidak butuh oksigen. Awas ya, tidak butuh oksigen tidak sama artinya dengan lingkungan tanpa oksigen. Oke. Kalau kamu bikin roti atau bikin donat atau bikin tape apapun, ya, prosesnya itu dilakukan di dalam ruangan, misalnya di dapur gitu ya. Di dapur kan ada oksigennya. Tapi si ragi tidak menggunakan oksigen yang ada di dalam dapur itu. Karena proses fermentasi dilakukan tanpa bantuan oksigen. Jadi oksigennya ada, tapi nggak mereka pakai. Beda dengan kalau misalnya harus dilakukan pada kondisi tanpa oksigen. Ya, itu artinya oksigennya harus tidak ada, baru kemudian proses kimianya bisa berjalan. Beberapa jenis bakteri melakukan proses itu. Jadi kalau misalnya ada oksigen, mereka malah mati gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu bedanya butuh atau tidak ada oksigen. Ya. Nah, oksigennya itu akan dipakai untuk apa? Nanti akan kelihatan di penjelasan yang berikutnya. Ya, ini perbedaan definisi aerob dan anaerob. Secara umum, ini adalah lokasi terjadinya respirasi di dalam sel. Ya. Jadi saya bilang kan tadi kan utamanya di mitokondria. Kenapa utamanya? Karena ada proses yang tidak terjadi di dalam mitokondria gitu ya. Kita lihat satu-satu. Nah, saya balik lagi tadi kelewat. Oke, nah respirasi ya terdiri dari 3 sampai 4 reaksi. Kenapa 3 sampai 4 reaksi? Karena ini tergantung buku yang kita baca ya. Ada beberapa buku yang mengkategorikan 3 reaksi, ada buku yang lain yang mengkategorikan 4 reaksi. Saya akan menjelaskan 4 reaksi karena
Buat saya itu lebih nyaman, dan sepertinya buat kalian juga lebih nyaman karena jadi lebih pendek-pendek gitu penjelasannya gitu ya. Nah, reaksi yang pertama adalah reaksi glikolisis. Ya. Sesuai namanya, gliko dan lisis, maka yang terjadi di sini adalah pemecahan lisis glukosa. Ya, glukosa yang tadi C6H12O6 akan dipecah-pecah. Kalau dipecah-pecah berarti C-nya udah nggak 6 lagi dong ya. Pasti jadi 5, jadi 4, jadi 3 gitu ya, dan seterusnya. Ya. Jadi dipecah-pecah. Oke. Dipecahnya dari berapa sampai berapa? Dipecahnya dari 6, C6 gitu ya. Jadi C3. Ini glikolisis. Oke. Nah, reaksi yang kedua adalah siklus asam sitrat. Kenapa disebut siklus? Nanti akan kelihatan di penjelasan berikutnya. Kenapa asam sitrat? Juga akan kelihatan di penjelasan berikutnya, ya. Nah, reaksi yang kedua ini, siklus asam sitrat ini, kadang-kadang juga sering disebut berdasarkan nama penemunya. Kalau di buku teks bahasa Indonesia lebih sering disebut berdasarkan nama penemunya, yaitu siklus atau dalam bahasa Inggris ya. Jadi di Indonesia kita akan lebih sering kenal dengan istilah siklus Krebs, dan saya juga lebih sering pakai istilah siklus Krebs daripada siklus asam sitrat ya, tapi nanti akan kita lihat bedanya ya. Nah, apa sih yang dilakukan di siklus asam sitrat ini? Yang dilakukan di siklus asam sitrat ini menguraikan lagi. Menguraikan apa menjadi apa? Menguraikan C2 sampai jadi C1. Gitu ya. Loh, Pak, kok tiba-tiba C6 jadi C3, kok C2 jadi C1 lah, C3 jadi C2-nya di mana? Nah, inilah yang tadi saya bilang, kalau saya lebih suka menjelaskan pakai 4 reaksi. Karena jadi nyambung gitu. Kalau misalnya pakai 3 reaksi jadi kayak loncat gitu ya. Ada satu segmen, ada satu step yang dilengkapin ya. Nah, antara glikolisis dengan siklus Krebs itu sebenarnya ada satu tahapan lagi, tahapan antara ya, yang disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Ini ya, jadi ini reaksi kedua. Ya. Nah, apa yang terjadi pada reaksi kedua ini? Yang terjadi pada reaksi kedua ini adalah perubahan penguraian C3 jadi C2. Nah, sekarang nyambung. Gitu ya. C6 dipecah sampai jadi C3, C3 dipecah lagi jadi C2, C2 dipecah lagi jadi C1. Kalau udah jadi C1 ya udah C0, berarti nggak ada kan C-nya ya. Nah, buat apa sih dipecah-pecah ini? Tadi sudah saya jelaskan bahwa dipecah-pecah untuk mendapatkan proton dan elektron yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, proton dan elektron ini kemudian diproses di reaksi yang keempat. Ini ya. Yang disebut sebagai fosforilasi oksidatif. Ya. Nah, fosforilasi adalah proses pembentukan ATP. Ya. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu, secara tingkat substrat. Nanti akan kelihatan kayak apa ya, bikin ATP secara tingkat substrat itu caranya gimana.
Yang kedua, secara oksidatif. Ya, nanti akan kelihatan juga kayak apa. Ya. Nah, jadi proton-proton dan elektron-elektron yang kita dapatkan dari reaksi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu akan diproses di reaksi nomor 4 ini. Gitu. Jadi pada dasarnya kita ngumpulin dulu nih, ya. Proton dan elektron baru kemudian nanti diproses. Nah, di buku teks bahasa Indonesia, fosforilasi oksidatif ini seringkali dikenal dengan istilah sistem transport elektron. Ya, kalau pakai sistem transport elektron malah lebih jelas gitu ya apa yang terjadi di reaksi nomor 4 ini ya. Nah, seperti inilah kira-kira tahapan reaksi dari respirasi aerob ya. Nah, di mana saja masing-masing terjadinya masing-masing di seperti di gambar ini. Nah, seperti di gambar ini ya. Oke. Tadi ada empat tahapan reaksi ya. Di sini juga gambarnya kebetulan udah 4 tahapan reaksi. Tahap nomor 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Glikolisis. Nah, terjadinya di mana nih? Nah, ada yang tahu tuh bagian apa itu ya? Bagian apa itu ya? Ada yang tahu? Terjadinya di mana? Di mana? Itu ada tulisannya itu loh. Di sitoplasma sel. Ya, jadi khusus glikolisis terjadinya di dalam sitoplasma sel. Jadi di luar mitokondria, ya. Kenapa di luar mitokondria? Oh, bahan dasarnya melayang-layang di situ kok. Jadi glukosa yang kita konsumsi, ya, kalau belum dipakai, itu ditaruh di permukaan membran sel. Kalau masih ingat gambarnya ya. Ditaruh di permukaan membran sel. Ada yang ditempelin ke protein, ada yang ditempelin ke lipid. Makanya namanya glikoprotein sama glikolipid. Ya. Kalau mau dipakai untuk dijadikan energi, baru dimasukin ke dalam sel. Makanya glukosanya ada di dalam sitoplasma. Gitu ya. Jadi proses yang pertama dilakukannya di sitoplasma. Nah, kalau sudah selesai, baru dimasukkan ke dalam mitokondria. Tapi awas, mitokondria itu bagiannya banyak ya. Sekarang kita lihat nih. Asam pirufat. Ini. Nah, sini ya, saya gambar lagi. Terjadinya di bagian mana tuh? Sebagiannya terjadi di membran dalam, ya. Sebagiannya terjadi di membran dalam, sebagiannya terjadi di matriks di dalam cairan mitokondria. Kemudian siklus asam sitrat terjadinya di matriks mitokondria. Ya. Kemudian sistem transport elektron terjadinya sebagian di matriks mitokondria, sebagian di membran dalam mitokondria. Gitu ya. Jadi satu-satunya yang full di dalam matriks itu cuma siklus Krebs aja. Ya. Dekarboksilasi sama transport elektron sebagian di matriks, sebagian di membran dalam. Ya. Nah, ini berdasarkan lokasinya untuk respirasi aerob. Oke. Nah, kita masuk ke tahapan reaksi yang pertama, glikolisis. Ya, gambar ini saya simpan dulu, saya langsung masuk ke sini. Oke. Nah, sesuai namanya tadi yang dilakukan adalah pemecahan glukosa. Ya, glukosanya akan dipecah mulai dari C6 ini ya. Di atas ini ya, C6 sampai jadi C3 di bawah sini. Ya.
pastinya prosesnya bertahap gitu, dipecah dulu jadi C5, dipecah dulu jadi C4, baru dipecah jadi C3 gitu ya. Nah, bagaimana dari C6 sampai jadi C3? Itu prosesnya ada 10 tahapan reaksi dan membutuhkan 10 enzim yang berbeda. Gitu ya, nggak usah khawatir. Saya nggak akan nanya enzimnya, saya juga nggak akan nanya 10 tahapan reaksinya ya. Pokoknya diingat aja kenapa hasilnya bisa seperti itu ya. Oke, pelan-pelan ya. Saya akan jelasin 2 slide ini dan ini pelan-pelan. Walaupun pelan-pelan, kalau misalnya ada yang tiba-tiba ngeblank, langsung tanya ya. Kita punya glukosa C6H12O6. Langkah pertama, glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Perubahan apa yang terjadi? Sesuai namanya, 2-fosfat, ya, penambahan 1 molekul fosfat di atom karbon yang nomor 6. Ini dia. Oke. Awalnya nggak punya fosfat. Tiba-tiba sekarang punya fosfat. Dapat fosfatnya dari mana, Pak? Dapat fosfatnya dari yang megangin fosfat. Gitu ya. Jadi dapatnya dari ATP yang sudah ada dari proses sebelumnya, dari respirasi sebelumnya. Gitu ya. Nah, fosfatnya diambil 1, set, jadinya tinggal 2 deh. Ya. Kalau ATP fosfatnya diambil 1, jadinya ADP, fosfatnya tinggal 2. Ya, satunya ditempelin di atom karbon nomor 6. Sampai situ jelas? Insya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut. Glukosa 6-fosfat diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang berubah apa? Yang berubah adalah bentuk molekulnya. Glukosa ke fruktosa. Awas ya, kalau masih ingat pelajaran sistem pencernaan makanan, yang namanya monosakarida itu bentuknya ada 3. 1, glukosa. 2, fruktosa. 3, galaktosa. Ya, semuanya gula sederhana. Oke ya. Jadi cuman beda bentuk molekulnya saja. Ya. Nah, berubah bentuk molekul dari glukosa menjadi fruktosa, ya. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Fosfatnya ada 1 di atom karbonnya yang nomor 6. Sekarang fosfatnya ditambahin 1 lagi di atom karbonnya yang nomor 1. Makanya namanya berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Sekarang fosfatnya 2. Oke ya, di sini dengan di sini. Dapat fosfatnya dari mana, Pak? Sama seperti tadi, dapat fosfatnya dari ATP yang sudah ada dari proses sebelumnya. Gitu ya. Nah, di reaksi berikutnya, molekul fruktosa 1,6-bifosfat ini akan pecah 2. Ini dan ini. Ya. Akan pecah 2. Ya. Bentuk utamanya adalah G3P. Gliseraldehid trifosfat. Kenapa saya bilang bentuk utama? Karena bentuk utama ini akan lanjut ke reaksi berikutnya. Taunya dari mana, Pak? Dari sini. Ini panahnya cuma dari sini aja. Di sini nggak ada. Gitu ya. Jadi yang lanjut yang ini. Ya, yang lanjut yang ini. Oke ya. Jadi dipecah menjadi 2G3P sebenarnya. Tetapi
enzim-enzim yang bekerja berikutnya tidak bisa memproses 2 molekul G3P sekaligus. Ya, tidak bisa membuat molekul G3P sekaligus. Tidak bisa mengolah molekul G3P sekaligus. Ya, jadi harus ada satu yang nunggu dulu nih. Harus ada satu yang antri dulu nih. Kalau molekul G3P yang pertama sudah selesai diproses oleh enzim nomor 6, G3P yang kedua bisa diproses oleh enzim nomor 6. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak dari kemarin hari Senin saya memisalkan begini. Kalau sekarang kamu datang ke mall gitu ya, bareng-bareng nih datangnya ya. Berdua bareng-bareng gitu ya, jalannya bareng-bareng gitu. Begitu ketemu sama satpam, nanti satpamnya disuruh silahkan mana yang duluan, mana yang belakangan. Suruh cuci tangan dulu, katakanlah misalnya begitu ya. Jadi harus ada yang duluan, harus ada yang belakangan. Nah, ini pun seperti itu. Karena mungkin bak cuci tangannya terbatas gitu misalnya ya. Atau misalnya termogannya terbatas, kan nggak mungkin termogan langsung ditembak kedua jidat, kan nggak mungkin ya, pasti satu-satu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi harus ada yang nunggu, ya, harus ada yang langsung, harus ada yang lanjut. Nah, bentuk langsungnya G3P, bentuk nunggunya, bentuk antrinya, namanya DHAP. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya G3P yang pertama ini sudah selesai diproses oleh enzim nomor 6, enzim nomor 6 di slide berikutnya ya, bayangin aja dari situ. Udah selesai diproses oleh enzim nomor 6, enzim nomor 6 kan nganggur nih. Nah, barulah G3P yang kedua atau DHAP ini diubah lagi menjadi G3P yang kedua, lalu diproses oleh enzim nomor 6. Gitu ya. Jadi bentuk antrinya adalah DHAP, dihidroksiaseton fosfat. Makanya enzim nomor 5 itu namanya isomerase dan bisa bekerja bolak-balik. Kadang-kadang dia mengubah G3P jadi DHAP, kadang-kadang dia mengubah DHAP balik lagi ke G3P. Gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada yang tunggu, harus ada yang antri. Ya. Harus ada yang duluan, harus ada yang belakangan. Ya. Nah, saya mau bahas sedikit mengenai DHAP. Tadi sudah dibilang bahwa enzim yang berikutnya, nomor 6, 7, 8, 9, 10, tidak bisa memproses 2 molekul sekaligus di satu waktu yang sama. Ya, jadi harus ada yang duluan, harus ada yang belakangan. Nah, dalam kondisi normal saja harus antri seperti itu. Harus ada yang duluan, harus ada yang belakangan. Kalau misalnya dalam kondisi yang tidak normal itu dalam arti kata glukosanya kebanyakan. Gitu ya. Kalau glukosanya kebanyakan berarti enzim nomor 6, 7, 8, 9, 10 tambah kewalahan. Gitu. Karena kapasitas enzimnya terbatas, ya udah, yang diantriin kita tambah banyak aja. Ya. Jadi yang ditaruh sebagai posisi antri ini jadi tambah banyak. Gitu ya. Lama-lama DHAP-nya tambah banyak, terus tambah banyak. Kalau sudah terlalu banyak, maka DHAP ini lebih baik diubah menjadi lemak. Gitu ya. Diubah menjadi lemak sebagai cadangan makanan. Oke? Berarti bikin lemak bahan dasarnya adalah DHAP. DHAP asalnya dari Glukosa, Pak. glukosa. Jadi bikin lemak bahan dasarnya dari glukosa. Glukosa asalnya dari disakarida. Monosakarida asalnya dari disakarida. Disakarida asalnya dari polisakarida. Jadi kalau terlalu banyak polisakarida,
terlalu banyak disakarida, terlalu banyak monosakarida, ujung-ujungnya DHAP-nya jadi banyak. Ujung-ujungnya tubuh sebagai lemak. Oke ya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, berarti kalau kita mau mengurangi kadar lemak di dalam tubuh, yang harus dikurangi adalah konsumsi Karbohidrat. Karbohidrat, konsumsi disakarida, konsumsi monosakarida. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Gitu ya? Sadar atau enggak? Kalau masih sekolah masih belajar di sekolah, biasanya kadang-kadang suka saya isengin tuh anak-anak gitu. Ya, sadar atau enggak? Kenyataannya ternyata tidak begitu gitu. Pesan Indomie double gitu kan ya. Bener nggak? Atau bikin Indomie pakai nasi gitu. Atau pergi ke McD beli burger pakai french fries, minumannya soda di upsize. Wah, itu luar biasa, itu gula yang masuk ke dalam tubuh. Itu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar, oh iya, intinya nggak makan nasi, jangan makan nasi banyak aja gitu. Tapi minuman manis masih lanjut, french fries masih lanjut, keripik kentang masih lanjut, gitu ya, sama aja. Gitu ya, seperti itu. Oke, itu cerita mengenai DHAP. Sampai sini, slide yang ini ada yang mau ditanyain atau enggak? Atau ada yang perlu dijelasin ulang atau enggak? Sebelum saya pindah ke slide berikutnya. Ingat-ingat ya, pokoknya terakhir dari slide ini adalah G3P. Kita akan lanjut dari situ. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang dijelaskan ulang. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke ya. Nah, ya. Saya tulis lagi di atas. Ini adalah G2, G3P. Kita punya dua molekul ya, walaupun mereka berdua tidak diproses bersamaan. Nah, G3P akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Ingat, G3P tadi fosfatnya ada 1. Sekarang fosfatnya ada 2. Ya, jadi harus ditambahin 1 lagi. Ditambahin 1 lagi ya. Jadi di sini dengan di sini. Tetapi proses penambahan ini tidak dilakukan dari ATP, tapi dilakukan dari fosfat yang bebas, yang melayang-layang di dalam sitoplasma. Gitu ya. Jadi tidak yang terikat dengan ATP gitu ya. Nah, pada proses ini juga dilakukan pelepasan proton dan elektron ya. Proton dan elektron. Ini dia, proton dan elektronnya ada di sini. Nah, kalau misalnya ada proton atau elektron yang dilepas dari suatu molekul, ya, maka mereka tidak akan dibiarkan bebas begitu saja. Ya, sebagiannya akan diikat oleh proton atau elektron. Ya, proton atau elektron carrier. Mau bilang proton carrier silahkan, mau bilang elektron carrier silahkan gitu ya. Karena mereka bawanya sekaligus, nggak sendiri-sendiri gitu ya. Bentuk yang pertama proton atau elektron carrier adalah NAD+. Bentuk yang kedua adalah FAD. Ya. Angka proton
proton dan elektron di sini adalah NAD+. Kalau dia sudah menangkap proton dan elektron dari NAD+ berubah menjadi NADH. Ini masih kosong ya, nggak bawa proton elektron, NAD+. Ini sudah ada proton dan elektronnya. Lihat, waktu belum bawa, muatannya positif 1 ya. Muatannya positif 1. Ketika sudah bawa, muatannya 0. Ya. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa satu molekul NAD+ punya kemampuan untuk membawa 1 proton dan 2 elektron. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Benar, Pak. Benar ya? Oke. Benar, Pak. Karena yang tadinya positif 1, sekarang muatannya jadi 0. Makanya di dalam situ ada 1 proton dan 2 elektron. Ya, proton sisanya ada di mana, Pak? Proton sisanya ada di dalam sitoplasma, melayang-layang di dalam sitoplasma itu yang ditinggal itu ya. Nah, nanti kelihatan manfaatnya kira-kira buat apa ya di penjelasan yang berikutnya. Nah, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Oh iya, nggak usah heran sama angka 2 di sini ya. Karena di awal kita udah punya 2 ya. 2 G3P. Ya. Jadi semuanya tuh di slide yang ini ada angka 2-nya. Karena asumsinya kita sudah punya 2 molekul ya. Diubah menjadi yang tadinya fosfatnya ada 2, sekarang fosfat tinggal 1. Ya. Dikeluarin, digabungin sama ADP, jadinya ATP. Nah, seperti ini. 2. Ya. Kemudian 3-fosfogliserat berubah menjadi 2-fosfogliserat. Yang berubah apa? Yang berubah cuman posisi fosfatnya aja. Dari atom karbon nomor 3 ke atom karbon nomor 2. Ya. Kemudian 2-fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol pirufat. Yang berubah di sini hanya bentuk molekulnya aja, posisi fosfatnya masih sama. Ya, terakhir fosfoenol pirufat berubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat. Yang berubah di sini adalah yang tadinya fosfatnya ada, sekarang jadi nggak ada. Ya, fosfatnya di mana? Fosfatnya di sini. Oke ya, lihat. ADP ditambah 1 P jadinya ATP. Jadi cuma nambahin 1 fosfat ke ADP aja ya. Betul? Bikin fosfat cara ini disebut sebagai bikin fosfat tingkat substrat. Cuma tinggal ditambahin aja fosfatnya. Ya, sama yang bawahnya juga. Tinggal nambahin aja ke ADP jadi ya. Nah, berarti hasil akhir dari glikolisis itu apa saja? Hasil akhir dari glikolisis adalah nah, ini ya. Hasil akhir dari glikolisis. Asam pirufat, kemudian H2O, kemudian ATP, kemudian proton dan elektron yang bebas, kemudian proton dan elektron yang terikat, maaf, dan proton yang bebas, ya. Pak, tadi bukannya ATP-nya ada 4 ya? Nah, ini ya, kenapa ada 2? Karena
pada tahapan awal glikolisis, ya, pada tahapan awal glikolisis, penguraian glukosa itu sudah membutuhkan ATP duluan. Ya, satu di sini, satu di sini. Jadi saya seringkali mengistilahkan ini dan ini sebagai ngutang. Jadi ngutang dulu 2 ATP. Kan ATP-nya udah jadi dari respirasi aerob yang sebelumnya, gitu ya. Jadi ngutang dulu dia. Nah, baru di tahap akhir reaksi dihasilkan 4. Ya. Jadi ngutang 2, bayar 4, sisanya 2. Jadi 2 yang tertulis adalah ATP bersih. 2. Tapi kalau misalnya ditanya berapa ATP kotor yang dihasilkan di glikolisis, jawabannya 4. Gitu ya. Kalau ditanya lagi, ATP yang dihasilkan di glikolisis pakai cara apa tingkat substrat? Karena cuma tinggal ditambahin aja 1 gugus fosfat ke dalam molekul ADP, jadi ATP. Begitu ya. Nah, satu lagi dari glikolisis. Oke, satu lagi dari glikolisis. Pak, saya nggak suka makan nasi. Saya sukanya makan buah, gitu misalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya nggak suka makan nasi, sukanya makan buah, berarti kan yang diproses di awal bukan glukosa ya, tapi fruktosa. Betul? Karena glukosa itu kan didapat dari karbohidrat yang sumbernya serealia, nasi, gandum, jagung, gitu ya. Sementara kalau misalnya fruktosa, itu sumber karbohidratnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih suka makan buah dan sayur gitu misalnya, berarti kan sumber gulanya bentuknya fruktosa, gitu. Masih bisa diproses nggak kira-kira? Masih bisa diproses nggak kira-kira? Ya. Masih bisa diproses. Diprosesnya di mana? Di sini ya. Oke. Jadi diprosesnya di situ ya. Pertanyaannya, lebih untung atau lebih rugi sih kalau misalnya kita sumber glukosanya adalah fruktosa, bukan glukosa? Alasan untungnya di mana? ATP yang diutangin cuma 1. Gitu ya. Jadi kalau tadi net ATP-nya ada 2, kalau kita pakai fruktosa, net ATP-nya ada 3. Keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua? Prosesnya jadi lebih cepat. Prosesnya jadi lebih cepat karena setidaknya kita melewati 2 tahapan reaksi. Dan kenyataannya juga seperti itu. Betul ya? Alasan ilmiah kenapa kalau kamu pingsan waktu upacara dikasihnya teh manis, bukan nasi padang, adalah ini. Karena yang masuk ke badan kamu kalau diminumin teh manis, itu adalah fruktosa. Kan asalnya dari tebu kan? Gitu. Tapi kalau misalnya yang dimasukin ke badan kamu adalah nasi padang, yang masuk ke badan kamu itu adalah glukosa. Dan itu pun tidak diserap di lambung.
kalau kamu diminumin teh manis, fruktosanya diserapnya di lambung, bukan di usus. Tapi kalau kamu makannya nasi, maka nasinya harus diolah dulu di mulut, ya diolah lagi di lambung, baru glukosanya jadi diserap di usus. Kamu baru akan bangun lagi ya 5 jam kemudian lah. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Gitu ya. Sama seperti minum obat. Karena lambung kita itu, mudah-mudahan sudah pernah dijelaskan di kelas 11 ya, lambung kita itu bisa dipakai untuk menyerap air dan segala sesuatu yang terlarut di dalamnya, dipakai untuk menyerap alkohol dan segala sesuatu yang terlarut di dalamnya. Makanya kalau misalnya sakit, pusing gitu misalnya ya, terus minum obat, efeknya langsung kerasa kan? Karena obat itu larut di dalam air, lalu diserap di lambung. Kalau obat itu kan diserapnya di dalam usus, kamu baru akan merasakan efek obat itu 5 jam kemudian. Begitu. Sama, kamu haus, ya kan? Terus minum. Hausnya hilang kan? Coba kalau misalnya airnya diserapnya di usus, kamu hausnya bakalan hilang 5 jam kemudian. Tapi kan tidak seperti itu ternyata. Begitu ya. Jadi keuntungannya adalah kita akan mendapatkan energi lebih banyak dan kita akan mendapatkan energinya lebih cepat. Ya, makanya kalau belajar diet, nanti kalau misalnya ada yang mau lanjut ke gizi ya, ini saya cerita aja. Kalau misalnya ada yang suka ke gizi, ini kemarin anak MIPA A yang sebelumnya ada yang satu lanjut ke gizi, atau diterima atau enggak, atau enggak SBM, mudah-mudahan diterima sih. Karena memang dia sangat tertarik ke gizi, gizi medik. Belajarnya begini, gitu ya. Jadi kalian akan belajar gimana efek makanan, interaksi makanan di dalam tubuh, mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek gitu ya. Makanya kalau dari gizi, kalau belajar gizi, ada satu diet, ada satu pola makan yang namanya pola makan frutarian. Cuman makan buah doang. Dan hidup orangnya, hidup dan sehat. Gitu. Ya, boleh di search di YouTube atau di Google, diet frutarian. Cuman makan buah aja, nggak ada yang lain. Ya, bisa. Dan penjelasan ilmiahnya seperti tadi. Oke? Sampai sini mengenai glikolisis, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengenai glikolisis ya, 2 slide yang ini berarti. Atau ada yang perlu dijelaskan ulang? Silakan. Jam berapa ini? 11.26. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke sini ya. Nah, di akhir glikolisis, kita punya asam pirufat, ada 2 molekul. Ya, ingat, kita punya 2 molekul. Jadi tanpa ditulis angka 2-nya, kamu sudah harus tahu bahwa ada 2. Gitu ya. Nah, asam pirufat, lihat masih ada di sitoplasma ya. Asam pirufat ini harus dimasukkan ke dalam mitokondria untuk didekarboksilasi. Ya, untuk didekarboksilasi. Lihat, dekarboksilasinya di mana? Dekarboksilasinya di sini. Lihat ya. Nah, 1. Dekarboksilasi oksidatif. Karbonnya dan oksigennya diambil dari asam pirufat. Jadi asam pirufat yang tadinya atom karbonnya ada 3,
Kalau diambil 1, sisanya 2. Diambilnya dalam bentuk CO2. Karena di awal kita punya 2, berarti ini 2, berarti ini 2. Dapat? Dapat? Paham? Paham. Ya. Proses penguraian ini sama seperti sebelumnya tadi, ya. Kita akan mendapatkan proton-proton dan elektron-elektron juga dari senyawa asam pilva tadi. Gitu ya. Karena di awal kita punya 2, berarti 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Ya. Nah, supaya bisa diproses di reaksi berikutnya, yaitu siklus Krebs, molekul asetil, yang atom karbonnya ada 2 tadi ya, namanya asetil, harus diantar dalam tanda petik. Harus dianterin. Ya, harus dikatalis oleh koenzim A namanya. Ya, jadi koenzim A ini ditempelkan pada molekul asetil, namanya berubah menjadi asetil koenzim A supaya bisa masuk ke siklus Krebs. Ya. Nah, berarti hasil akhirnya dekarboksilasi oksidatif apa aja dong? Hasil akhirnya adalah karbon dioksida ada 2. NADH ada 2. Asetil-CoA ada 2. Karbon dioksidanya dibuang ke lingkungan, ya, dikeluarkan dari hidung. NADH-nya disimpan untuk transport elektron. Asetil-CoA-nya masuk ke siklus Krebs. Begitu kira-kira. Ya. Nah, ya. Pakai gambar yang ini aja deh. Nah, oke, gambar yang lebih ribet aja ya. Dah. Ini asetil-CoA. Ya. Lihat. Dia bereaksinya di sini. Di siklus Krebs. Ya. Cara bacanya gimana? Asetil-CoA ini berarti bereaksi langsung dengan dia. Ya. Bereaksi langsung dengan asam oksaloasetat. Kalau asetil-CoA bereaksi dengan asam oksaloasetat, maka hasilnya adalah asam sitrat. Tadi saya bilang koenzim A-nya cuma nganterin aja. Nah, ini dia cuma nganterin aja. Dilepas lagi ya. Dilepas lagi untuk asetil yang berikutnya. Ya, untuk asetil yang berikutnya mau diproses di siklus Krebs. Ya. Karena asetil-CoA setelah bereaksi dengan asam oksaloasetat berubah menjadi asam sitrat, makanya ini disebut dengan siklus asam sitrat. Penemunya Krebs, makanya disebut siklus Krebs. Ya, jadi kenapa disebut siklus Krebs? Udah tahu alasannya. Kenapa disebut siklus asam sitrat? Juga udah tahu alasannya. Oke, kita ikutin satu-satu ya. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Yang dilakukan di sini adalah penambahan dan pengurangan molekul air. Ya, saya nggak akan tanya ini satu-satu nanti. Enzim-enzimnya juga nggak akan saya tanya. Ya.
Nah, isositrat berubah menjadi alfa ketoglutarat. Yang dilakukan di sini adalah melepaskan proton-proton dan elektron-elektronnya dan melepaskan satu atom karbonnya. Ya, awas. Kita punya dua. Karena di awal kita punya 2 molekul, ya. Kemudian alfa ketoglutarat berubah menjadi suksinil koenzim A. Ya, apa yang dilakukan di sini? Penambahan koenzim, kemudian pelepasan proton dan elektron, dan pelepasan karbon dioksida. Sama, dua juga. Ya. Kemudian suksinil koenzim A diubah menjadi asam suksinat. Yang dilakukan di sini adalah koenzim A-nya dilepaskan, kemudian gugus fosfatnya dimasukkan ke dalam, ya, lalu dilepaskan lagi, terbentuklah ATP. Ada 2. Awas, ATP-nya ditambahkan langsung ya ke molekul ADP. Jadi ini dilakukannya secara tingkat substrat. Karena cuma tinggal ditambahin aja, gitu ya. Suksinat berubah menjadi fumarat. Ya. Yang dilakukan di sini adalah melepaskan proton dan elektron dari dalam molekulnya. Diikat oleh elektron carrier atau proton carrier yang berikutnya, namanya FAD. Nah, saya mau menjelaskan yang namanya FAD. Bentuk awal FAD waktu belum mengikat proton dan elektron adalah FAD. Ketika sudah mengikat, bentuknya FADH2. Ya, berarti kita sudah tahu bahwa di dalam satu molekul FAD ini terdapat 2 H plus dan 2 E min. Ya, kalau tadi dalam satu molekul NAD plus, dalam satu molekul NADH terdapat 1 H plus dan 2 E min. Di situ bedanya, ya. Nah, fumarat berubah menjadi malat, ya. Proton-proton dan elektron-elektron yang terkandung di dalamnya, ya. Nah, dari siklus Krebs ini kita akan mendapatkan NADH ada 6. Dapatnya dari mana aja, Pak? 2. Kita akan mendapatkan 4 CO2. Dapatnya dari mana aja, Pak? 2. Kita akan mendapatkan 2 FADH2. Dapatnya dari sini. Mana tuh? Oh, ini dia. Ini. Ya. Terakhir, kita juga mendapatkan 2 ATP. Dapatnya dari sini. Ya. Nah, sejauh ini dari reaksi nomor 1, 2, dan 3, kita sudah punya 4 ATP secara yang dibuat secara tingkat substrat. Kita sudah punya 10 NADH. Ya, dapetnya dari mana aja tuh, Pak? 10. 2 dari glikolisis,
2 dari dekarboksilasi, 6 dari siklus Krebs. Kita sudah punya 2 FADH. FADH2 yang didapatkan dari semuanya itu ya. Oh, sama satu lagi lah. Kita sudah punya berapa tadi? 6 CO2. Ya. Glikolisis nggak ada, dekarboksilasi nyumbang 2, siklus Krebs nyumbang 4. Oke ya. Jadi itulah yang kita dapatkan sejauh ini dari reaksi nomor 1 glikolisis, 2 dekarboksilasi, dan 3 siklus Krebs. Ya. Nah, 4 ATP yang kita punya sudah bisa dipakai. Ya. 6 CO2 yang dihasilkan dibuang ke lingkungan. Ya. NADH dan FADH itulah yang akan diproses. Jadi 2 ini ya, yang akan diproses di transport elektron. Karena disitulah terdapat proton dan elektronnya. Sudah sampai situ dulu. Waktunya nggak cukup. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu dijelaskan ulang? Silakan. Ini diam-diam aja ngerti atau enggak nih? Insya Allah. Insya Allah nggak ngerti? Insya Allah ngerti? Insya Allah ngerti lah, Pak. Insya Allah ngerti, amin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu dijelaskan ulang. Sesederhana apapun ya, silakan. Maaf Pak, ini PPT-nya bakal dikirim nggak? Oh, PPT-nya udah ada di psikologi kamu. Oh ya maaf Pak. Tapi kan itu kan nggak ada coret-coretannya. Jadi kalau misalnya kalau saya lagi jelasin terus saya coret-coret, kamu mau screenshot atau kamu mau recording, terserah aja, ya. Siapa? PPT-nya mau udah ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Absen tadi udah ya? Ya. Itu kan yang di nomor 5, nambahin fosfat buat jadiin ATP kan dari ADP ke tingkat substrat lewat tingkat substrat. Nah, fosfatnya itu diambilnya dari mana? Fosfatnya diambil dari matriks. Oh, dari matriks. Makasih, Pak. Ada lagi? Kalau nggak kebayang gini, kita kan makan nih ya, macam-macam lah. Nasi, sayur, lauk, buah. Di dalam makanan atau minuman yang kita makan kan terkandung fosfor. Bener ya? Ada mineral yang namanya fosfor. Pasti ada lah mineral yang namanya fosfor. Ya. Kalau kita makan, misalnya kita makan apa ya, sarden katakanlah misalnya. Terus makan sama tulang-tulangnya ya, berarti kita dapat asupan fosfor banyak gitu ya. Karena kan ditemukannya di situ biasanya tulang, duri, sistik, ya, kulit. Nah, itu disimpan di dalam sel. Ada yang disimpannya terikat bersama ATP, ada yang disimpannya melayang-layang di dalam cairan. Entah itu cairan sel yang namanya sitoplasma, atau cairan organel yang namanya matriks.
gitu ya. Jadi di dalam cairan sel kita itu banyak yang melayang-layang gitu ya. Mau itu mineral kek, mau itu vitamin kek yang buat bikin koenzim, mau itu glukosa kek, mau itu fruktosa kek gitu. Nah, di saat mereka akan dipakai, ya mereka tinggal dipakai gitu, mau ditempelin sama lah misalnya, itu sudah siap pakai di dalam situ. Begitu kira-kira. Ya. Ada lagi? Maka tadi saya telat join. Ini siapa? Koneksi saya error. Marcelo, Pak. Oh iya. Sip. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada? Oh, apa namanya, kemarin tuh saya periksa punya siapa ya? Periksa punya Kansa kalau nggak salah ya. Kansa yang mana ya? Lupa saya deh. Pokoknya ngasih link Google Drive, tapi link Google Drive itu nggak bisa diklik. Beda sama siapa ya yang udah saya periksa? Dava ya kalau nggak salah ya. Kenapa, Pak? Videonya udah saya periksa kan? Udah, Pak. Udah. Kamu ngasih Google Drive ya? Enggak, Pak, langsung video pas Oh, langsung. Siapa yang kemarin ngasih link Google Drive? Nah, itu bisa diklik, warnanya biru kan, langsung saya klik. Cuman punyanya Kansa, saya lupa Kansa yang mana. Itu nggak bisa karena cuma tulisan aja, jadi nggak bisa diklik. Saya coba copy juga nggak bisa. Jadi tolong tolong dikirim ulang. Yang ngiriminnya sama seperti itu juga tolong dikirim ulang ya. Karena saya nggak bisa buka gitu. Ada beberapa yang langsung dan oh ya, sama saya mau tanya ya. Ukuran filenya itu kenapa bervariasi ya? Ada yang di bawah 100, ada yang sampai 400-an gitu. Itu kenapa ya? Saya cuma mau nanya aja. Ini durasinya kali, Pak. Enggak, durasinya sama. Nah iya, apa namanya? Karena Mega sama saya yang ngelihat videonya yang